Halo semuanya, ini adalah video episode 68 part yang kedua. Di video kali ini, kita akan lanjut bahas analisa saham-saham blue chip. Kira-kira ada saham apa lagi nih yang menarik? Yuk langsung aja kita mulai videonya, dan pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Kalau teman-teman belum nonton video part satunya, gue saranin sebaiknya kalian nonton dulu supaya kita bisa samain persepsi tentang saham blue chip yang akan dibahas di video ini. Kalian bisa langsung aja meluncur dengan klik link di atas. Dan di sini pastinya gue akan pakai Ajaib Sekuritas versi browser untuk lakukan charting analisa teknikalnya. Teman-teman yang belum punya akun Ajaib Sekuritas, kalian bisa langsung download di Play Store ataupun App Store. Registrasinya pun gampang ya, itu simple banget, nggak pakai kirim-kirim berkas, udah 100% online. Dan prosesnya pun cepet banget ya, cuma 1 kali 24 jam, akun kalian udah bisa langsung jadi. Kalian juga bisa dapetin hadiah 1 lot saham kalau kalian masukin kode unik KEVI217 saat awal pendaftaran. Oke, yuk langsung kita mulai aja ya analisanya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan coba cek ASII, Astra International. Kita cek chartnya. Dan ini juga gue udah pernah bahas ya sebetulnya ya di Instagram gue di @diskusi.investasi. Karena di situ gue sering banget ya sharing-sharing. Juga kadang-kadang gue ngasih stock pick saham-saham yang lagi menarik, yang lagi gue pantau. Nah, Astra ini sebenarnya juga lagi bagus ya. Ini lagi uptrend dari bulan Maret Aprilnya low di 2020 kemarin. Lalu higher high higher low konsisten sampai puncaknya itu di sekitar 6.900-an. Artinya kurang lebih kalau dia dari low-nya di 3.000-an ini udah naik 2 kali lipat ya, 100%. Ini udah tinggi banget. Nah, kita pertama akan cek apakah uptrend masih kuat, pakai Fibo. Lalu kita reverse, kita putar. Nah, ternyata masih sangat kuat ya. Bahkan ini jelas banget ya, dia udah nge-base, dia sudah berhenti turun dan mantul ya dari Fibo 0,618. Nah, ini Fibo yang penting, Fibo yang kuat lah ya. Nah, kalau misalkan saham yang lagi uptrend terus retrace mantul di 0,618, ini uptrendnya masih kuat dan berpeluang besar untuk lanjut naik uptrend. Dan kenapa ini menarik? Karena menurut gua ini sudah retrace-nya lumayan ya, swingnya lebar juga nih. Sampai 32-33%-an. Nah, ini udah diskon lah ibaratnya kalau misalkan dibanding teman-teman ngambil di 6.900-an. Ya, barang yang sama tapi sudah terdiskon dengan uptrend yang masih kuat. Ini menarik sih. Udah gitu, gue juga lihat di sini ada base yang cukup kuat ya. Dia sudah berhenti, ya sudah berhenti turun, tidak membentuk lower low di area 4.600-an, 4.700 di sini. Gue ganti merah ya. Nah, di sini udah terlihat nge-base. Lalu dia juga sudah berhasil membentuk higher high ya. Setelah berapa kali gagal, di sini akhirnya berhasil. Dia naik di atas 5.050 atau 5.100 lah ya di area ini. Nah, gue akan pakai warna ungu ya. Kelihatan kan? Dia sempat naik 5.200 lalu retrace, turun lagi. Dia udah retest lagi nih garis yang warna ungu. Menurut gue ini menarik banget sih, karena kelihatannya dia sudah nge-base, penurunannya sudah akan terbatas di area-area ini. Pokoknya batasi aja, jangan sampai dia turun di bawah 4.600, 4.700-an. Lalu kalau misalkan dari tren jangka menengahnya kan ini uptrend ya, tapi kita akan coba lihat tren jangka pendeknya. Nah, dari atas ini kita tarik ke bawah. Ya, dia sudah keluar dari downtrend pendeknya. Sebetulnya udah jadi 2 pertanda yang bagus ya, karena dia sudah berhasil menembus 2 resisten yang cukup kuat. Nah, ini juga salah satu saham yang lagi ada di porto gua, ya gue juga cukup suka dengan target kenaikan, ya nggak usah banyak-banyak lah, ke sini aja dulu. Nah, ke 6.900, ini udah 36%, ini menarik sih, ya mungkin segini dulu lah, nggak usah muluk-muluk ya, targetnya nggak usah panjang-panjang, dan menurut gua ini sangat-sangat visible lah untuk tercapai di 1 tahun ke depan. Ini untuk Astra. Kita lanjut ya. Next ada TPIA atau Chandra Asri. Kita akan coba lihat. Oke, sebetulnya dia lagi di fase uptrend juga ya. Kalau dibandingin dari Maret 2020, low-nya di sini dia sudah naik sampai ke 11 ribuan. Lalu dari 11 ribu dia turun lumayan ya, sampai ke 7 ribuan. Pertama biasa, kita akan coba cek apakah uptrendnya masih cukup kuat. Dan ternyata yes, masih cukup kuat. Nah, pas kan? Dia swing low-nya di 5 ribuan di sini, lalu naik, habis itu retrace. Retrace-nya kemana? Retrace-nya benar-benar ke Fibo 0,618. Yang juga adalah resisten di titik ini. Nih ya, lihat ya, dia pernah jadi resist kan? Sini, 2 kali. Habis itu dia ditas lagi di sini. Nah, ini artinya cukup kuat. Setelah itu dia mantul lagi dari 7.000 ke 10 ribuan. Nah, ini udah bagus. Ya kan? Artinya uptrend-nya masih kuat. Tapi kalau kita lihat,
time frame yang lebih pendek, ini sebetulnya dia tidak berhasil membentuk higher high. Ini lihat ya, bertahan. Tapi dia juga tidak membentuk lower low. Sini. Tuh. Nah, artinya kalau begini kita harus ngapain? Ya menurut gua ya, kalau misalkan kayak gini, cara terbaik adalah kita wait and see dulu. Ya, nggak usah ambil action, kita baru akan masuk kalau misalkan dia berhasil membentuk higher high. Lebih baik sudah confirm naik di atas 9.500, garis yang warna biru atau ungu deh. Nah, garis yang warna ungu ini, karena kalau misalkan dia naik sini ya, dia mantul sini, set, artinya dia berhasil menembus dua resisten downtrend yang warna biru dan resisten horizontalnya yang warna ungu. Ya pokoknya bagus lah kalau misalkan dia bisa main di atas ini. Tapi kalau misalkan dia ternyata jebol, dia breakdown ke bawah, ya udah wait and see dulu aja, jangan ngambil action dulu di saham TPIA ini. Ya, kita lanjut ke saham yang selanjutnya, ada Unilever atau UNVR. Nah sebenarnya teman-teman yang udah follow Instagram gue juga harusnya udah tahu ya, gue cukup sering lah bahas si Unilever ini. Dan pandangan gue ya selalu sama Unilever ini, sangat-sangat tidak menarik ya menurut gue untuk saat ini. Kenapa? Karena dia ini sedang berjalan dalam fase downtrend yang sangat berat nih, lihat ya. Dia turun terus. Setelah kemarin itu di pandemi 5 ribuan naik sampai 8 ribu, ini bagus lah. Habis itu turun kayak perosotan. Nah ini jadi suatu yang aneh menurut gua, karena saham-saham yang lain yang tadi kita bahas itu sudah berhasil mantul dari low-nya di Maret 2020 kemarin. Bahkan udah ada yang tembus sampai all time high-nya, kayak BCA, kayak BRI itu kan kemarin sempat retest all time high-nya sebelum akhirnya turun. Tapi Unilever ini ya boro-boro gitu ya, all time high. Dia tuh titik tertingginya pernah di 11.000, bahkan kemarin itu mantul nggak nyampe ke all time high, udah banting lagi. Bahkan sekarang udah jauh lebih terendah dibanding harga pandemi. Harga pandeminya 5.200-an, sekarang udah 4.000-an. Ya mungkin bentar lagi 3.000-an. Nah ini yang akan jadi kerugian sih buat kita kalau misalkan kita milih untuk invest di saham Unilever di saat-saat seperti ini. Ya mungkin nanti kalau misalkan dia sudah berbalik arah, pergerakan harga sahamnya udah sideways, udah uptrend lagi, ya barulah kita masuk lagi aja, baru kita pantau-pantau lagi. Ya karena menurut gua kita sebagai investor pasti yang kita cari adalah profit ya. Kalau misalkan ada saham lain yang bisa lebih berpotensi ngasih kita profit, ya ngapain kita pilih saham yang kayak gini kan? Yang ada malah turun terus. Bukan hanya uang kita yang bisa rugi, tapi kita juga kehilangan opportunity. Ya saham-saham lain udah terbang-terbangan, tapi kita uangnya nyangkut di Unilever. Menurut gua sayang sih, makanya view gua terhadap Unilever ini masih belum lah untuk saat ini. Tapi secara perusahaan ya dia perusahaan yang bagus, perusahaan yang kuat gitu ya. Hanya saja mungkin investor melihat pertama valuasinya udah agak kemahalan. Karena kalau kita bandingkan dengan saham-saham di sektor consumer ya, pesaingnya mungkin ICBP atau Mayora, Unilever ini lebih mahal dibanding mereka berdua. Apalagi kalau misalkan kita lihat EPS-nya ya, growth dari Unilever ini relatif terbatas ya dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin kita bisa lihat growth yang lebih bagus itu malah di Mayora dan di ICBP. Ya bayangin ya, perusahaan yang growth-nya lebih bagus, tapi valuasinya lebih murah. Ya jadi nggak heran lah kalau misalkan investor-investor itu pindah ke saham-saham yang lain. So view gue akan tetap sama, untuk Unilever ini gue masih akan skip untuk sementara ini. Kita lanjut lagi ya. Ada MTEK atau MTK. Kita akan coba lihat chartnya. Nah oke, MTEK ini sebenarnya cukup menarik ya, dia udah rally sangat-sangat tinggi dari akhir tahun 2020 gitu ya, masih di 400-an, lalu sekarang udah di 2000-an. Tapi memang dari awal tahun pergerakan MTEK ini relatif sideways ya, cenderung di situ-situ aja. Dengan range saat ini, sebenarnya kemarin itu ada support yang kuat ya, di sekitar area 2000. Nah tapi kemarin itu sempat ditembus sebelum akhirnya langsung naik lagi. So tetap ya, 2000 ini masih jadi support yang cukup kuat menurut gua. Lalu resistnya itu ada di sekitar area 2650 sampai 2700. Mungkin gue ganti deh ya, warna merah. Nah ini sebetulnya lebih oke lah dibanding dengan Unilever yang tadi. Karena ini masih dalam fase sideways ya, bukan downtrend. Kita masih bisa dapat profit dari sini dengan cara buy on weakness, beli di bawah, nanti jual di dekat-dekat resist. Lalu nanti kalau misalkan turun lagi, beli lagi. Lalu nanti saat harganya naik dekat-dekat resist, kita jualan lagi. Ya kurang lebih gitulah, biasanya dimanfaatkan kalau misalkan teman-teman mau trading atau mau invest di saham-saham yang lagi sideways seperti ini. Ya lebih mendingan lah dibanding yang lagi downtrend. Ya, dia akan balik uptrend lagi kalau misalkan dia nanti berhasil naik di atas high-nya yang kemarin, yaitu sekitar 2960, 2970 di garis yang warna biru ini. Karena trennya sudah balik menjadi uptrend. Ya, sampai ini uptrend, menurut gua dia masih akan tektok di sini. Tapi secara overall ya MTEK ini perusahaannya bagus. Dia ini holding company, khususnya tech ya, dia ini punya saham juga di Bukalapak salah satunya. Lalu punya juga Dana ya, itu juga cukup bagus lah secara fundamental. Kita lanjut lagi ya. Selanjutnya ada HMSP. Kita zoom out.
Dan baru deh kelihatan, HMSP ini mirip-mirip sama Unilever ya. Dia sedang berada dalam fase downtrend yang sangat kuat. Makanya gue sebenarnya males sih liatnya. Gue tuh paling gak suka sama saham-saham yang lagi downtrend gitu ya. Ada saham uptrend yang lebih bisa berpotensi ngasih gue profit, yang ngapain gitu gue capek-capek lihat saham yang lagi downtrend seperti ini. Ya mungkin secara bisnis, HMSP ya fine-fine aja, masih oke, masih laba, masih kasih dividen. Itu sih gak ada masalah. Tapi gue akan coba lihat lagi dari kacamata gue sebagai investor. Ya gue bisa dapat profit atau enggak dari sini. Nah nih teman-teman bisa lihat nih, dia juga udah jebol, udah turun di bawah harga pandemi. Sebenarnya kalau kita lihat perekonomian kita saat ini sudah membaik lah kalau dibanding dengan masa pandemi. Ya masa harga sahamnya turun di bawah harga pandemi, ini kan aneh gitu ya menurut gua. Pasti ada suatu hal yang menyebabkan investor HMSP ini akhirnya jual barangnya dan bikin harga sahamnya turun. Nah, menurut gua, alasan yang paling masuk akal adalah kenaikan harga cukai. Ya, memang emiten di industri rokok ini dihajar terus sama cukai, yang akan menyebabkan margin pendapatan mereka akan semakin kecil. Karena lagi-lagi saat harga cukai naik, tapi mereka nggak bisa naikin harga rokok, artinya keuntungan mereka akan semakin sedikit. Nah, kenapa mereka nggak bisa naikin harga rokok? Ya susah, sekarang masyarakat aja daya belinya menurun. Kalau misalkan mereka naikin harga rokok, malah mungkin masyarakat jadi nggak beli rokoknya, dia akhirnya pindah ke produk lain. Nah, mereka nggak mau itu terjadi. Ya akhirnya mereka mau nggak mau tahan harga rokoknya di sekitar segitu, tapi profit mereka berkurang. Nah ini yang menurut gue dipandang buruk lah ya oleh para investornya HMSP. So akhirnya mereka memutuskan jual barang dan bikin harga sahamnya turun kayak begini. Lanjut, yang terakhir ada Cepin atau Charon Pokpan. Ya teman-teman tahu lah ya, ini emiten cyclical. Dan setelah gue zoom out, ini kelihatan sebenarnya dia lagi fase sideways ya. Dari sekitar bulan Mei Juni ini relatif di situ-situ aja. Tapi sebetulnya ya nggak buruk-buruk banget karena dia juga sudah naik, sudah mantul dari low-nya di bulan Maret 2020. Sekarang kita akan coba cek. Uptrend-nya ini masih kuat nggak sih? Oh ternyata masih kuat ya, masih aman ya. Masih ada di atas Fibonacci 0,5 sama 0,618. Ya ini juga masih cukup oke, masih cukup menarik. Setelah high-nya itu di 7.900 ya, dia retrace turun sampai ke sekitar 6.000-an. Nah, di sini gue juga nemuin pola yang menarik ya. Di 6.000 ini adalah support yang cukup penting karena sudah 3 kali dites dan mantul. Gue akan gambarin di sini mantul sekali, di sini mantul juga, ya, dan satu lagi di sini mantul juga. Nah, sudah 3 kali dites. Artinya titik 6.000 ini adalah support yang cukup kuat. Nah, kan kalau kita lihat secara menengah gitu ya, dia lagi sideways. Dan kalau kita zoom in, di jangka pendeknya sebetulnya dia lagi agak cenderung turun karena gagal, karena tidak berhasil membentuk higher high. Nah, setiap dia nabrak garis ungu ini, dia mantul ke bawah. Setiap nabrak garis ungu ini, dia mantul lagi ke bawah. Tapi berita bagusnya ya dia semakin mengecil juga. Ya, dia tidak turun di bawah 6.000. Dan di sini kelihatan pola yang namanya descending triangle. Nah, teman-teman yang udah nonton episode 66 pasti tahu lah ya, ini pola descending triangle. Dan berita bagusnya, dia sudah breakout. Ya, breakout pola descending triangle. Ini bagus ya karena setelah berkali-kali mantul akhirnya sekarang ini tembus. Dan bukan hanya resisten yang biru ini tembus, dia juga berhasil membentuk higher high. Nah, dia berhasil naik di atas garis yang warna ungu. Nih, kalau di sini kan dia gagal ya. Terus dia turun lagi, tapi sekarang dia berhasil naik di atas ini. Artinya dia breakout 2 resisten yang penting, resisten downtrend lainnya yang warna biru dan resisten horizontalnya yang warna ungu. Ini sebuah signal yang bagus ya menurut gua untuk saham Cepin ini. Karena ya pasti teman-teman tahu, saat dia menembus dengan volume yang semakin tinggi, ini adalah suatu tanda yang bagus. Lihat ya, volumenya lumayan nih penembusannya. Ya ntar kita tinggal tunggu aja, dia retest, yang penting jangan sampai turun di bawah 6.000. Target kenaikannya, kita nggak usah muluk-muluk juga, dari harga sekarang ke high sebelumnya itu sekitar 19,4% atau hampir 20%. Yang menurut gua sangat-sangat mungkin dicapai dalam beberapa bulan ke depan atau kurang dari 1 tahun. Jadi gitu ya, untuk Cepin ini cukup menarik. Oke, jadi gitu ya pembahasan tentang 11 emiten saham yang tadi. Jadi secara kesimpulan, gue melihat ada 4 emiten saham yang menarik. Yang pertama ada BBCA, yang kedua ada Arto, yang ketiga ada ASII, dan yang keempat ada Cepin. Ya semoga mudah-mudahan ini bisa jadi tambahan referensi dan emiten saham yang gue bahas di sini bisa ngasih profit untuk teman-teman semua. Nanti gue akan coba rekap kali ya, mungkin di akhir tahun kira-kira pergerakannya seperti apa. Tapi ingat ya, disclaimer on, ini hanya analisa pribadi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual.
Jadi apapun yang kalian lakukan, pastikan kalian bukan cuma ikut-ikutan video ini, tapi kalian juga sudah lakukan research, karena segala keuntungan atau kerugian akan menjadi tanggung jawab masing-masing investor. Dan untuk teman-teman yang belum punya Ajaib Sekuritas, kalian bisa download aja di Play Store ataupun App Store. Jangan lupa masukin kode unik KEVI217 saat awal pendaftaran untuk dapetin bonus 1 lot saham. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi untuk teman-teman semua. Happy investing, thank you! Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.